Ahlan wa sahlan. Selamat datang Bapak Ibu. Boleh saya sapa Bapak Ibu dengan sebutan calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara tidak sadar, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini di sini adalah orang-orang yang Allah gerakkan, adalah orang-orang yang Allah undang, adalah orang-orang yang Allah sampaikan di sini untuk mengikuti sebuah acara yang luar biasa, yaitu seminar inspirasi umrohku. Ketika nanti Bapak Ibu Allah izinkan, hari ini saya sebutkan sebagai calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nanti Bapak Ibu sampai di Baitullah, jadi yang namanya langkah itu ada langkah pertama, ada langkah kedua. Hari ini Bapak Ibu mungkin melangkahkan kaki yang pertama, sudah satu kaki nih di gerbang menuju ke Baitullah. Nanti insya Allah malam hari ini Allah saksikan wajah-wajah Bapak Ibu yang begitu rindu dan begitu cinta ingin segera sampai ke Baitullah. Maka insya Allah nanti akan sampaikan dan Allah nanti akan undang dan juga mampukan Bapak Ibu untuk sampai ke Baitullah. Yang tadinya sapaannya adalah calon tamu Allah menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baitullah itu bukan urusan uang. Terlalu kecil bagi Allah ketika Allah hanya mengundang orang-orang yang punya uang saja untuk sampai ke Baitullah. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Ada nggak orang yang punya rumahnya lebih dari satu, mobilnya berderet, hartanya banyak, uangnya banyak, tapi nggak pernah sekalipun dia berangkat ke Baitullah? Ada? Boleh di-chat di kolom komentar biar lebih semangat dan lebih fokus ya. Karena kalau online ini memang tantangannya adalah fokusnya. Kalau biasanya di ruang seminar, ya biasanya di acara seminar inspirasi umroh atau SIU, saya biasanya ambil fokus audiens dengan audio, dengan visual, dan juga dengan gerakan saya langsung di depan audiens gitu ya. Sampai Masya Allah, kalau di online ini memang tantangannya adalah fokusnya ya. Lagi asik-asik ikut seminar inspirasi umroh, tiba-tiba lupa gorengan belum diangkat. Wah, masakan belum diangkat ibu-ibu ya. Lagi asik-asik, Masya Allah, mendengarkan inspirasi umroh, ya Allah, ngelihat orang kayak gini nih pakai kain ihram gitu ya, ibu-ibunya pakai pakaian putih. Waduh, Masya Allah, di hati tuh nyes, di hati tuh rasanya, Masya Allah, rindu sekali, pengen sekali ke Baitullah ya. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin sudah banyak sekali yang rindu dan cinta pengen ke Baitullah ya. Kenapa alasannya Bapak Ibu menyempatkan hadir malam hari ini ya, walaupun via Zoom Bapak Ibu hadir di tempat ini gitu ya. Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk hadir di acara seminar inspirasi umroh karena saya yakin Bapak Ibu sudah sangat rindu sekali pengen ke Baitullah. Iya, banyak ya. Orang-orang yang punya rumahnya lebih dari satu, mobilnya berderet tapi nggak pernah sekalipun datang ke Baitullah itu banyak. Sebaliknya, sekarang saya tanya, ada nggak orang-orang yang dia secara harta mungkin kurang, secara material mungkin kita lihat kurang, tapi Masya Allah, Allah sampaikan dan Allah berangkatkan dia menuju ke Baitullah. Ada nggak? Banyak ya, Masya Allah. Banyak ya. Saya pernah ketemu dengan tukang ya, tukang nasi uduk yang berangkat ke Baitullah. Secara logika mungkin nasi uduk berapa sih penghasilannya setiap hari ya? Ditabung-tabung pun mungkin harus waktu yang lama untuk dia bisa berangkat ke Baitullah. Tapi Masya Allah, hanya dalam waktu singkat si ibu ini nabung dan tabungannya itu Allah lipat gandakan sehingga dia bisa berangkat ke Baitullah. Logikanya dalam waktu 10 tahun, tapi dia bisa berangkat enggak sampai 1 tahun dia sudah bisa berangkat ke Baitullah. Intinya adalah Bapak Ibu sekalian, hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ahlan wa sahlan bikum, ahlan wa sahlan bikum ya, para calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di acara seminar inspirasi umrohku, insya Allah malam hari ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana sih caranya, bagaimana sih tipsnya agar kita bisa berangkat ke Baitullah. Karena Alhamdulillah dari tahun 2016 ketika pertama kali Allah izinkan saya berangkat ke Baitullah, sampai dengan sekarang saya berkecimpung di dunia umroh. Itu Masya Allah, ternyata orang-orang yang ke Baitullah itu ada benang merahnya, ada kesamaannya, ada caranya. Nah, malam hari ini insya Allah akan saya bongkar. Bagaimana caranya? Ada 3 tips ya. Bagaimana caranya orang-orang itu bisa berangkat ke Baitullah.
bagaimana mereka itu bisa diundang sama Allah, dan bagaimana caranya mereka bisa Allah sampaikan ke Baitullah. Insya Allah malam hari ini akan saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa menambah inspirasi dan juga cinta dan rindu Bapak Ibu sekalian untuk sampai ke Baitullah. Karena hakikatnya tadi bukan soal uang kita bisa berangkat ke Baitullah, tapi Baitullah itu adalah urusan hati. Seberapa besar rindu kita kepada Baitullah, seberapa besar cinta kita kepada Baitullah. Ketika rindu dan cinta itu sudah membuncah dan besar sekali kepada Baitullah, maka tinggal tunggu waktunya. Allah Subhanahu wa taala akan undang kita untuk sampai ke Baitullah. Bapak Ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh di next slide-nya? Baik. Oke, di sebelumnya dulu. Bapak Ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baitullah. Inspirasi umroh ini bisa datang dari siapapun. Inspirasi untuk datang ke Baitullah ini bisa datang dari siapapun. Saya dulu terinspirasi dari seorang nenek, ya. Mungkin ada juga di sini yang terinspirasi pengen datang ke Baitullah dari ustadz, kiai, artis, ya, yang dikagumi, kemudian tetangga mungkin yang baru pulang umroh sehingga Bapak Ibu pengen datang ke Baitullah. Maka inspirasi umroh ini bisa datang siapapun, dari siapapun. Nah, saat itu inspirasi ini datang kepada saya dari seorang nenek, ya, yang hanya seorang tukang cuci baju. Dulu 2016 saya mikir, waduh, anak muda mau pengen umroh gimana caranya? Gajinya aja pas-pasan gitu kan. Kayaknya untuk nabung ke Baitullah itu butuh waktu yang panjang. Tapi Masya Allah, karena waktu itu saya harus segera berangkat umroh, ya, ada satu dan lain hal nanti di akhir akan saya ceritakan, ya, kenapa saya pengen ke Baitullah saat itu. Ya, oh, sekarang aja gak apa-apa sekalian ya. Jadi umi saya waktu itu lagi kondisi sakit. Umi saya 2016 lagi kondisi sakit, dan saat itu beliau dipercaya untuk membimbing jamaah untuk berangkat ke Baitullah, tapi kondisinya lagi sakit. Umi saya bilang, kita anak-anaknya sudah ngelarang Umi nggak usah berangkat ke Baitullah ya, nanti kan Umi masih ada giliran selanjutnya untuk membimbing jamaah. Apa jawaban Umi saya? Itu kayak perkataan seorang ibu yang sudah di ujung usia. Jadi kita tuh benar-benar nangis saat itu. Umi saya bilang gini, kakak nggak usah khawatir. Kalaupun Umi nanti di sana Allah panggil, penyakit Umi menjadi parah dan kemudian Umi meninggal di sana, Umi bahagia, Umi senang. Dan orang yang sedang umroh ketika dia wafat maka dijatakan sebagai orang yang syahid. Kakak gak usah khawatir ya. Gitu. Ya kita sebagai anaknya, gitu. Saya waktu itu masih kuliah gitu kan, kondisinya ya sedih gitu kan, nggak pengen Umi saya meninggal saat itu juga, walaupun sebenarnya bahagia ketika meninggal saat umroh gitu. Akhirnya saya bilang sama Umi saya, Umi, doakan kakak, insya Allah kakak akan temani Umi umroh. Nah malam hari itu tadinya Umi saya bilang nggak usah kak, nggak apa-apa Umi sendiri aja. Tapi malam hari itu mungkin karena dorongan adik-adik saya gitu, Umi saya ngomong ke saya, Kak Usaid bisa temenin Umi nggak bulan depan berangkat ke Baitullah? Saya langsung bilang saat itu juga, insya Allah Umi kakak siap. Padahal Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya dari mulai SMP nggak pernah minta uang ke orang tua. Jadi artinya ketika Umi saya mengatakan, Kak bisa nggak nemenin Umi berangkat ke Baitullah, maka saya harus punya uang sendiri untuk bisa berangkat ke Baitullah untuk bayarin paket umroh saya. Nah waktu itu tabungan saya qadarullah baru dipakai, baru habis gitu ya untuk bisnis gitu. Dan akhirnya saat itu saya nggak ada tabungan sama sekali. Tapi saya bilang sama Umi saya waktu itu, Bismillah Umi doakan, insya Allah bulan depan kita berangkat umroh bareng-bareng, kakak temenin Umi. Ya, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, apa yang saya lakukan mulai malam hari itu? Yang saya lakukan mulai malam hari itu adalah, bukan saya fokus pada uangnya, tapi saya fokus kepada pemilik uangnya. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama caranya adalah kita dekatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Salatnya, wajibnya di tepat waktukan, sunnahnya dijalankan, ya salat sunnah qobliyah, ba'diyah, duha, syuruk dan lain sebagainya itu dijalankan gitu ya. Dan doanya lupakan dulu yang lain atau skip dulu yang lain, fokus doanya hanya satu, Baitullah, Baitullah, Baitullah. Ya. Baitullah, Baitullah, Baitullah. Ya Allah, Engkau tahu ya Allah, bulan depan hamba harus menemani Umi hamba ya Allah. Hamba gak mau kalau misalkan bulan depan hamba gak bisa nemenin Umi hamba, dan Umi hamba berangkat sendirian ya Allah. Umi berangkat sendirian dan ternyata Umi wafat di Baitullah dan hamba gak ada di sampingnya ya Allah. Maka aku akan menyesal seumur hidup ya Allah. Saya doa seperti itu kepada Allah. Kurang lebih sekitar sebulan ya. Dan Masya Allah teman-teman sekalian, ya, apa yang terjadi? Bisnis saya Allah lancarkan.
kurang lebih sekitar berapa? 15 juta saat itu saya punya tabungan gitu. Tapi kan belum cukup. Dulu umroh sekitar 25 minimal banget itu 25. Ya, 25 ya minimal banget gitu. Akhirnya saya harus cari 10 juta lagi. Tapi Masya Allah, ketika Hamin 3 ya, Hamin 3 itu pembayaran terakhir diminta oleh travel ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Karena saya fokusnya kepada Allah bukan kepada pemilik uang, bukan kepada uangnya tapi kepada pemilik uangnya Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada seorang pengusaha yang nelpon saya. Assalamualaikum, Bang Usaid, sehat? Sehat alhamdulillah. Bang Usaid, gimana kabar hari ini? Oh, alhamdulillah, Pak, sehat. Ini salah satu pengusaha besar dan saya sangat menghormati beliau sekali gitu ya. Lalu kemudian beliau berkata, Bang Usaid mau umroh. Masya Allah, saya nangis langsung saat itu. Masya Allah, Pak. Bapak tahu, saya lagi ada hajat besok akan mau berangkat, bulan depan itu akan berangkat menemani umi saya berangkat ke Baitullah. Oh, Masya Allah, pas sekali ya. Jangan-jangan Allah yang gerakkan hati saya untuk menelpon Bang Ustaz. Ya, dari sekian banyak nama yang beliau persiapkan gitu, tiba-tiba kepikiran nama saya gitu. Dan akhirnya, alhamdulillah, uang 15 jutanya nggak kepake, ya. Bisa saya tabung lagi, dan Allah berangkatkan saya ke Baitullah pertama kalinya itu di bulan Maret 2016 saat itu, ya. Bapak Ibu sekalian, artinya adalah ketika kita bukan fokus kepada pemilik uangnya, kepada uangnya, tapi kita fokus kepada pemilik uangnya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mampukan dan sampaikan kita untuk datang ke Baitullah. Marilah bersama kita saksikan video nenek berikut ini, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita semua untuk betul-betul kita bisa berangkat ke Baitullah. Ya, mungkin suaranya bisa eh, dinyalakan videonya. Nah, kali ini gue umrohnya bareng Duda Herina loh. Gue udah nyiapin baju-baju muslim rancangan Kang Gunawan. Ya boleh aja pergi sama artis. Tapi kan niatnya mesti tetap karena Allah. Emang pergi sama artis deh. Udah bilang yang cepat aja. Yang penting hajinya sah. Sebentar saya tanya, Pak. Nah, iya Mbak. Kalau nggak pakai arba'in, hajinya tetap syah kan, Mbak? Selama ini Ka'bah cuma ada di ujung lidah. Ketika kita niat dalam kondisi bernyawa hidup, Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan kita bisa lihat Ka'bah. Allah. Agak emak mungkin nggak mampu untuk membangun lautan yang begitu luas. Tapi emak yakin Allah pasti tahu. Hati emak udah lama ada di situ. Udah lama ada di situ. Hah? Baik, sebentar. Masih di mute sepertinya. Coba. Oke, baik, sudah. Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu sekalian, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi kalau kita saksikan videonya, ini trailer dari emak ingin naik haji ya, atau pengen umroh dia. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ya bagaimana emak ini kita lihat dia mengusap-usap lukisan Ka'bah setiap hari. Ya, Masya Allah. Ketika dia pengen rindu datang ke Baitullah, dia nabung setahun cuma bisa 1 juta. Ya, Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala undang nenek ini bukan dari tabungannya, tapi justru Allah undang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mampukan dia untuk berangkat ke Baitullah. Artinya Bapak Ibu sekalian, kisah-kisah seperti ini sudah banyak terjadi. Jamaah-jamaah Samira juga banyak testimoninya yang mengatakan bahwa ketika kita sudah niat untuk berangkat ke Baitullah, maka yang pertama adalah kita ikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dekatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan kita
menjadi hamba yang hanya menunggu. Tapi justru kita jemput Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu hari ini mungkin sudah punya niat ke Baitullah, ya Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah SAW, sudah punya niat untuk datang ke Baitullah, ya, maka pantaskan diri kita untuk bisa menjadi tamunya Allah, ya. Sholatnya tepat waktu, sunnahnya dijalankan, ya, qobliyah, ba'diyah, kemudian duha, syuruk, sedekahnya dijalankan, gitu ya. Dan juga kita ikhtiar dengan nabung. Walaupun mungkin dalam logikanya manusia, kalau kita nabung misalkan 1 juta 1 hari, 1 juta 1 bulan misalkan, ya, maka kalau misalkan contoh travel umroh sekarang sekitar 32 juta, ya sekitar 32 bulan kita baru bisa berangkat ke Baitullah. Tapi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, kenyataannya adalah nggak perlu nunggu sampai 32 bulan, ada yang baru 5 bulan dia langsung dapat rizki bisa berangkat ke Baitullah. Ada yang baru sebulan bahkan dia dapat rizki untuk bisa datang ke Baitullah. Ini ceritanya banyak sekali. Ada kisah dari Palu, ketika itu saya roadshow ke daerah Palu, Sulawesi, ya, Sulawesi Tengah. Ada seorang tukang jamu. Dia ikut seminar inspirasi umroh langsung hadir offline gitu ya. Lalu kemudian ya di acara itu dia menangis, betul-betul menangis karena memang dia sudah rindu ke Baitullah. Tapi ya sekali lagi, dia cuma rindu doang, nggak ada actionnya. Dia nggak daftar ke travel, dia nggak nabung gitu ya. Dia nabung tujuannya bukan buat umroh, dia nabung ya buat save uang aja gitu. Akhirnya apa? Ketika acara itu selesai, dia langsung menghadap ke saya, menghadap ke kepala cabang kita yang ada di Palu. Bun, saya mau daftar umroh. Masya Allah. Ya, ibu ini langsung tergerak untuk mendaftarkan umroh. Tapi Bun, di tabungan saya cuma ada 10 juta. Oh iya boleh, kata kepala cabang kita, Ibu bisa ikut program umroh dulu bayar belakangan. Tadi sudah dijelaskan sama panitia untuk program umroh dulu bayar belakangan ya. Jadi hanya perlu bayar DP saja, kemudian bisa berangkat umroh. Akadnya syar'i karena dia ijarah multi jasa, bukan hutang piutang, ya, bukan dain, bukan hutang, tapi akadnya adalah ijarah multi jasa. Silakan cari di Google, di YouTube, ya, banyak sekali penjelasan. Ada Ustadz Khalid Basalamah, kemudian ada penjelasan dari Ustadz Arwandi Tarmizi, ada Ustadz Abdus Somad bahwa ijarah multi jasa ini diperbolehkan. Jadi akadnya memang bukan hutang piutang, tapi adalah akadnya jual beli seperti itu. Nah, kemudian akhirnya si ibu ini daftar umroh dengan cara umroh dulu bayar belakangan. Tapi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ini kan dia tabungannya semuanya hanya 10 juta. Dia betul-betul berikan kepada kepala cabang kita di sana 10 juta ini untuk bayar DP, ya, berangkat umroh dengan program umroh dulu bayar belakangan. Tapi Masya Allah, ya, 3 hari kemudian saya masih di Palu waktu itu, dia datang ke kantor cabang. Ya, kepala cabang kita kaget, loh Bu, nanti ya Bu, kita belum dapat tambahan prosesnya lagi untuk program umroh dulu bayar belakangan. Oh enggak Bu, mohon maaf, ini saya mau nanyakan tadi 10 jutanya udah dikasih belum ke program umroh dulu bayar belakangan? Oh belum Bu, baru diproses sih kemarin tapi belum dikasih uangnya. Oh kalau gitu saya nggak jadi Bu. Loh kenapa, kan Ibu sudah semangat pengen berangkat ke Baitullah. Iya Bu, saya nggak jadinya pakai program umroh dulu bayar belakangan. Saya jadinya mau bayar cash aja nih. Ya waktu itu nilai nominalnya sekitar 28 juta. Ini saya mau bayar aja langsung, kemarin sudah 10 juta, ini 18 jutanya. Masya Allah, kita nangis saat itu ya di sana. Kenapa? Karena seorang tukang jamu Bapak Ibu sekalian. Ya, penghasilannya berapa sih per harinya gitu ya. Tapi Masya Allah, dalam waktu 3 hari ketika dia betul-betul wakafkan ibaratnya uangnya itu yang 10 jutanya itu kepada Allah untuk berangkat ke Baitullah. Saat itu Allah berikan lipat gandakan. Beliau memang gak cerita gimana ceritanya bisa dapat 18 juta. Pokoknya katanya Allah berikan rizki yang besar kepada dia, lalu kemudian dia bisa membayar secara lunas, bukan dengan pembiayaan atau umroh dulu bayar belakangan, tapi langsung cash Bapak Ibu sekalian. Lihat bagaimana Allah memantaskan hambanya. Ingat ayatnya, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini indah sekali ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia taqarrub ilallah, dia bertakwa kepada Allah, dia dekatkan Allah, yang wajib dia jalankan, yang sunnah dia pedulikan gitu ya. Dia lakukan. Ya, lalu kemudian wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluarnya. Apa yang dia inginkan? Dia pengen ke Baitullah. Allah kasih jalannya. Allah kasih kesempatannya. Allah mampukan dirinya. Dia bisa berangkat ke Baitullah. Kuncinya apa? Wa may yattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Lalu ayat selanjutnya enggak berhenti hanya dia diberikan jalannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rizki dari arah yang nggak pernah dia sangka-sangka. Ya, sama.
Tadi saya ikhtiarnya dari mana? Ketika pengen berangkat umroh 2016. Dari bisnis saya. Yang kebayang sama saya dari bisnis. Saya jalanin bisnis, ya ini yang bisa menjadi peluang untuk saya berangkat umroh itu pakai uangnya dari sini gitu. Tapi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, dari mana saya dapatnya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan saya rezeki dari arah yang nggak pernah saya sangka-sangka. Ada pengusaha telepon tiba-tiba, Bang Ustaz mau umroh, Masya Allah. Siapa yang gerakan pengusaha ini untuk memilih saya berangkat ke Baitullah? Ya, artinya Bapak Ibu sekalian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita niat untuk bisa berangkat ke Baitullah, maka bertakwalah kepada Allah. Dekatilah Allah. Mulai malam hari ini hajatnya kepada Allah adalah Baitullah, Baitullah, Baitullah. Sebut Baitullah dalam hati kita, ya, sampai hati kita ini betul-betul bergetar. Karena saking rindunya, karena saking cintanya, Baitullah, Baitullah, Baitullah. Ya, insya Allah sebentar lagi Bapak Ibu akan diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita lihat gambar di depan kita Bapak Ibu sekalian. Coba lihat gambar di depan kita. Ada gambar Ka'bah, ada jutaan orang yang Allah izinkan untuk sholat di depan Ka'bah, Masya Allah. Apakah Bapak Ibu nggak pengen seperti mereka? Diundang sama Allah, ya, disampaikan dan dimampukan oleh Allah untuk datang ke Baitullah. Ibaratnya kita di Indonesia pemimpin tertinggi presiden, kita diundang sama presiden aja senang. Ini kita diundang sama Allah Rabbul Izzah, Allah yang menciptakan kita semua. Bagaimana senangnya kita ketika kita diundang sama Allah datang ke Baitullah. Salat di depan Ka'bah. Allahu Akbar. Dengar saya sudah ngaji, dengar saya sudah mengimami. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bahagianya ketika kita diizinkan oleh Allah untuk sholat pertama kalinya di depan Ka'bah. Bahkan nanti Allah berikan kita kesempatan untuk bisa memegang Ka'bah, untuk bisa mencium Hajar Aswad. Masya Allah. Ya, ini adalah nikmat-nikmat yang nanti akan Allah berikan ketika Bapak Ibu akan sampai ke Baitullah. Maka hari ini kita berdoa kepada Allah agar Allah izinkan kita untuk sujud, ruku, menangis taubat di depan Ka'bah. Dan hari ini coba di skip dulu doa-doa yang lain dan fokuskan hanya satu doa. Sebutkan Bapak Ibu sekalian, nanti panitia akan sampaikan tanggal berapa kita akan berangkat. Bismillah coba ya. Walaupun Bapak Ibu belum kebayang uangnya. Ustaz, saya belum kebayang berangkat tanggal 24 Maret misalkan. Gimana caranya Ustaz? Uang aja nggak ada, nggak kebayang saya dari mana uangnya. Jangan. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana 'inda zanni 'abdi." Aku sebagaimana prasangka hamba. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sebagaimana prasangka hambaku." Ketika hamba-Ku berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan demi kebaikan akan menyertai dirinya. Maka hari ini kita husnuzon sama Allah. Ya, sebutkan tanggalnya, sebutkan bulannya, ya Allah, insya Allah 24 Maret 2023 ini saya akan berangkat ke Baitullah. Ya, nanti panitia akan sampaikan tanggal berapa keberangkatan bareng-bareng nih, biar Masya Allah yang hadir hari ini bisa berangkatnya bareng-bareng. Ya, kan nanti seru sampai di sana di dalam bus gitu ya. Masya Allah, wah ini yang kemarin ketemu di acara seminar inspirasi umroh online bareng Ustadz Usaid. Wah, Masya Allah, ketemunya di bus ya. Hari ini ketemunya di sini, nanti Insya Allah ketemunya di bus keberangkatan atau di pesawat nanti juga ketemu, Masya Allah ya. Atau sama-sama nanti menangis taubat di depan Ka'bah. Oke, slide-nya boleh next, dilanjut aja video talbiyahnya dilanjut. Baik, Bapak sekalian. Alasan yang pertama, kenapa kita harus menyegerakan dan memaksakan diri kita untuk sampai ke Baitullah? Yang pertama adalah Allah janjikan, boleh di next, diriwayatkan oleh Tirmizi dan An-Nasa'i, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dzunub. Ikutilah haji dan umrah. Karena sungguh keduanya ini akan menghilangkan kemiskinan dan akan menghilangkan dosa seseorang. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, alasan yang pertama kenapa kita harus menyegerakan dan memaksakan diri kita untuk sampai ke Baitullah adalah Allah akan ampuni dosa kita dari mulai kita balik sampai dengan hari ini Bapak sekalian. Coba bayangkan berapa banyak dosa yang telah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampunkan itu semua kata Allah. Semuanya kata Allah, semua dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah ketika kita sampai di Baitullah. Ketika kita diundang sama Allah dan dipantaskan menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, Allah akan hilangkan kemiskinan kita. Ya, Allah akan hilangkan kemiskinan dari dalam hidup kita. Bapak Ibu yang mungkin ada punya tabungan hanya 30 juta lalu dipakai untuk berangkat umroh, jangan khawatir. Uang itu tidak akan habis. Enggak ada ceritanya orang yang pulang umroh itu jatuh miskin. Yang ada justru Allah lipat gandakan rezekinya,
Allah lancarkan rezekinya, dan Allah ganti berapa yang dia keluarkan untuk biaya berangkat umroh. Makanya saya selalu sampaikan kepada jamaah, bismillah jamaah sekalian, kalau bisa ambil umroh, paket umroh yang paling tinggi, ambil. Ya, bahkan kalau misalkan Allah izinkan, nanti Allah takdirkan, banyak-banyak doa aja dari Indonesia. Karena kalau untuk umroh view hotel Ka'bah itu yang di Majol atau di yang paket VIP, itu juga untung-untungan, ya. Karena ya di Arab Saudi itu agak susah untuk request. Biasanya ya untung-untungan, dapatnya Ka'bah, alhamdulillah. Nggak dapat Ka'bah ya udah nggak apa-apa. Ya makanya saya minta kepada jamaah sekalian, bismillah, banyakin doa, ambil paket yang paling bagus. Biar apa? Biar nanti ketika kita sampai di Baitullah, kita bisa tetap ngelihat Ka'bah walaupun kita dalam kondisi tidur. Masya Allah. Ya, mau tidur ngelihat Ka'bah dulu. Ya, kemudian bangun tidur ngelihat Ka'bah dulu. Masya Allah. Ya, dengan izin Allah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan rezekinya dari izin Allah Subhanahu Wa Taala. Next. Lalu kemudian, ya, ini seperti ini, ya. Bapak Ibu sekalian, Allah izinkan untuk bisa berangkat ke Baitullah. Nanti sujud, ruku, bertaubat, menangis taubat di depan Ka'bah insyaallah. Yang kedua adalah alasan yang kedua kenapa kita harus menyegerakan dan memaksakan diri kita untuk sampai ke Baitullah adalah Allah akan berikan rahmat kepada kita. Ustaz, apa itu rahmat? Ya, ada sebuah kisah. Seorang ahli ibadah sepanjang hidupnya dia senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sayangnya dia takabur, dia sombong. Dia mengatakan, oh ini agama saya, oh ini ibadah saya melaksanakan ibadah sudah puluhan tahun. Pasti dengan ibadah saya akan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Akhirnya Allah tegur sang ahli ibadah ini. Allah masukkan dia ke dalam nerakanya Allah. Menangislah sang ahli ibadah ini, tersungkurlah sang ahli ibadah ini, lalu kemudian dia menangis dan minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Sungguh bukan karena ibadahku aku bisa masuk ke dalam surgamu ya Allah, tapi karena rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Maka Allah berikan sedikit rahmatnya Allah, Allah berikan sedikit kasih sayangnya Allah, tapi sudah bisa menjadikan sang ahlul ibadah ini Allah pindahkan dari nerakanya Allah menuju ke surganya Allah. Allahu Akbar. Nah Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah, Allah akan turunkan 120 rahmat dalam setiap harinya untuk penduduk Mekah. Untuk siapa mereka? Yang pertama adalah 60 rahmatnya Allah akan diberikan bagi mereka yang tawaf di Ka'bah. Ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Allah akan berikan 60 rahmatnya Allah. Lalu kemudian Allah akan berikan 40 rahmatnya Allah bagi mereka yang sholat di depan Ka'bah. Allahu Akbar. Sholat di depan Ka'bah, itu Allah berikan 40 rahmatnya Allah. Dan yang luar biasanya adalah, ya, Allah akan berikan 20 rahmatnya Allah bagi orang-orang yang dia melihat Ka'bah. Hanya sekedar memandang, hanya sekedar melihat, Allah berikan 20 rahmatnya Allah. Makanya tadi saya sampaikan kepada jamaah sekalian, kalau bisa dapat kamar yang bisa view Ka'bah, lihat. Karena setiap kita memandang Ka'bah, Allah berikan kita 20 rahmatnya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, di next. Bapak Ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita harus menyegerakan dan memaksakan diri kita untuk sampai ke Baitullah? Karena Allah akan berikan pahala yang luar biasa besarnya bagi orang-orang yang sampai ke Baitullah. Yang nggak diberikan kepada orang yang tidak sampai ke Baitullah, hanya diberikan kepada orang-orang yang sampai di Baitullah. Bapak Ibu sekalian, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah SAW. Sekarang saya mau tanya, kata Rasulullah, berapa sih umur kita? Boleh di-chat di kolom komentar. Berapa sih umur kita? Berapa? 63 ya. Terima kasih Bu Diah ya. Oke. Mewakili yang lain ya. Oke, 63 ada yang jawab 60 tahun. Oke, 63. Baik. Kata Rasulullah SAW, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 tahun sampai dengan 70 tahun. Ya. Sementara kalau kita lihat umurnya umat-umat Nabi terdahulu berapa sih? Ya, umat Nabi Adam apalagi ya, itu bisa sampai ribuan tahun, Masya Allah. Ribuan dan ratusan tahun. Sementara kita hanya 60 sampai 70 tahun, puluhan gitu ya. Rasanya jauh sekali gitu. Ya, dibandingkan dengan mereka yang punya umur sampai 800 tahun, 900 tahun, dengan kita yang punya umur hanya 60 sampai dengan 70 tahun. Rasanya jauh sekali. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau bersaing dengan mereka, umat-umat terdahulu yang umurnya notabene-nya lebih panjang dari kita, yang hanya 60 sampai dengan 70 tahun. Bahkan di zaman Nabi Musa ada seorang ibu yang menangis gitu ya. Anaknya itu meninggal, kemudian dia menangis, aduh kasihan sekali anakku, baru berumur 60 tahun sudah meninggal. Masya Allah, Nabi Musa datang, ditenangkan, sabar Bu,
ya, bersyukurlah kepada Allah, Allah masih berikan umur kepada anakmu 60 tahun, karena ketahuilah nanti akan tiba satu zaman di mana 60 tahun itu sudah usia senja, bukan lagi usia anak-anak. Masya Allah. Ya, seperti kita sekarang 60 tahun sudah usia senja, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan dengan umur umat-umat terdahulu untuk beribadah kepada Allah, rasanya waktu kita untuk beribadah kepada Allah itu hanya sedikit. Ya, apalagi kalau dihitung-hitung dipotong sama tidur 8 jam sehari, dipotong sama waktu makan, dipotong sama waktu kerja dan lain sebagainya. Berapa lama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah SAW. Ternyata luar biasanya adalah kita diberikan umur hanya 60 sampai 70 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala rata-rata. Kalau lebih kata Rasulullah itu bonus. Tapi Allah berikan yang spesial. Yang Allah berikan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya illa ummati Muhammad, kecuali umatnya Muhammad. Apa itu spesialnya yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad? Yang dinamakan dengan al-amal al-mudha'afah. Amalan yang ringan sekali dikerjakan. Amalan yang mudah sekali dikerjakan, tapi timbangannya di sisi Allah luar biasa sangat-sangat besar. Ya. Amalan ringan dikerjakan, tapi Masya Allah timbangan di sisi Allah itu sangat besar. Yang dinamakan dengan al-amal al-mudha'afah. Apa itu contohnya? Salah satunya, ini banyak ya, al-amal al-mudha'afah itu ada banyak. Saya kasih salah satu contohnya aja dengan kita datang ke Baitullah. Ketika Bapak Ibu sampai ke Baitullah, Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi, satu kali sholat. Contoh tadi sholat Isya. Satu kali sholat Isya, itu sama nilainya seperti Bapak Ibu 1000 kali sholat Isya di Indonesia. Ya, ini yang dahsyatnya lagi adalah di Mekah, di Masjidil Haram. Bapak Ibu sholat satu kali sholat Isya di Masjidil Haram, sama seperti Bapak Ibu sholat 100.000 kali sholat Isya di di Indonesia. Ya, coba sekarang kita hitung nih, berapa hari dalam setahun? Boleh ditulis di kolom komentar. Berapa hari dalam setahun? 365 hari ya, 365 hari. Nah, sekarang coba kita hitung. 100.000 ya, 365 ya. 100.000 dibagi dengan 365 sama dengan 273 tahun ya. Jadi 100.000 dibagi 3 ya, 100.000 dibagi dengan 365 sama dengan 273 tahun. Masya Allah. Ya, jadi 273 tahun Bapak Ibu satu kali salat Isya di Masjidil Haram sama seperti Bapak Ibu sudah melaksanakan salat Isya 273 tahun tanpa terputus. Masya Allah. Sekarang tadi berapa umur kita? Hanya 60 sampai 70. Tapi kita diberikan kesempatan oleh Allah ketika kita salat di Masjidil Haram, satu kali kita salat di sana sama dengan kita sudah salat 273 tahun. Itu baru salat Isya. Sementara yang wajib kita salat dalam sehari berapa? 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan Isya. Maka 273 tahun dikalikan dengan 5 sama dengan 369 tahun. Gitu ya. 1369 tahun, Masya Allah. Ya. Artinya adalah ketika kita ya Allah izinkan untuk bisa beribadah di Masjidil Haram, maka saya menyampaikan kepada jamaah sekalian, ya, saya selalu bilang, Bapak Ibu, utamakanlah ibadah ketika Bapak Ibu nanti sampai di Baitullah. Yang paling banyak itu adalah sholat. Karena itu yang paling banyak lipat gandakannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Bapak Ibu sampai di Baitullah. Perbanyak sholatnya. Wajibnya sudah selesai, sunnahnya qobliyah ba'diyah. Paginya syuruk, duha, kemudian malamnya tahajud. Kalau pengen sholat sunnah taubat silakan. Kalau pengen sholat sunnah hajah silakan. Hajat yang punya hajat spesifik silakan disolat sunnahkan 2 rakaat. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Next. Oke. Nah, selanjutnya adalah janji Allah yang keempat, atau alasan kenapa kita harus menyegerakan dan memasakkan diri kita untuk sampai ke Baitullah, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat adalah Allah akan berikan momen di mana bertemunya waktu yang mustajab dan tempat-tempat yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, kalau di Indonesia kita hanya bisa dapat kesempatan waktunya saja. Malam Lailatul Qadar, tengah malam, akhir malam, salat fardu, di waktu lapang, sujud antara azan dan iqamah dan lain sebagainya. Itu waktu-waktunya, gitu ya.
Tapi kalau kita sampai di Baitullah, Allah akan berikan kita tempat-tempat yang mustajab juga untuk berdoa. Ya, multazam, ya, di belakang makam Ibrahim, di Hijr Ismail, Safa Marwa, Raudhah, Arafah, Muzdalifah, Mina ketika haji ya, dan lain sebagainya. Nanti kan luar biasanya adalah ketika Bapak Ibu sedang ada di depan Ka'bah, misalkan di belakang makam Ibrahim, ya, atau sedang ada di Hijr Ismail. Bapak Ibu sedang ada di tengah malam misalkan atau akhir malam, itu kan waktunya mustajab untuk berdoa, bertemu dengan tempat yang mustajab untuk berdoa. Masya Allah, bertemunya momen dan tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin di sini Bapak Ibu punya hajatnya masing-masing, ya, maka di sinilah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bisa dilanjut, next. Nah, kemudian yang kelima adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau boleh saya tambahkan satu lagi adalah, ya, bukti cinta kita kepada Allah itu adalah ke Baitullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allahu Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita sebagai seorang hamba itu hanya 3 kali di sepanjang hidup kita. Berapa kali? 3 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita sebagai seorang hamba itu hanya 3 kali di sepanjang hidup kita. Ya, apa aja itu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benar nih Ustadz, hanya 3 kali. Ya, yang pertama adalah panggilan sholat. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika terdengar suara azan, itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita menjawabnya adalah dengan kita menyegerakan untuk melaksanakan sholat. Ya, untuk melaksanakan sholat. Ya, azan terdengar. Ya. Kemudian kita melaksanakan sholat. Itu panggilan Allah yang pertama. Lalu apa panggilan Allah yang kedua? Panggilan Allah yang kedua adalah Allah panggil kita di dalam surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat ke-27. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ, kata Allah, aku undang engkau wahai hambaku untuk datang ke Baitullah. Ya'tuka rijalan, walaupun engkau datang ke Baitullah dengan cara berjalan. Wa ala kulli dhamir, walaupun engkau datangnya ke Baitullah dengan menaiki unta yang kurus sekalipun, atau diibaratkan dengan keterbatasan hidup kita. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, maka mereka akan datang ke Baitullah walaupun dari tempat-tempat yang jauh sekalipun. Artinya Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini kan jauh sekali dari Baitullah ya. Bisa jadi kita lah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'tina min kulli fajjin 'amiq, maka engkau akan aku undang, maka engkau akan aku sampaikan, maka engkau akan aku mampukan untuk datang ke Baitullah, ya. Wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq, walaupun engkau datangnya dari segala penjuru dari tempat yang jauh sekalipun. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, next. Oh, ternyata di poin ke-6 ya. Ya, ini bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi yang pertama adalah bukti cinta kita kepada Allah adalah menjawab panggilan Allah. Allah panggil kita cuma 3 kali. Yang pertama panggilan salat yang dengan cara panggilan azan dengan menjawabnya dengan cara salat. Kemudian yang kedua adalah panggilan ke Baitullah, kita datang ke Baitullah lalu kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Lalu kemudian panggilan Allah yang ketiga dan panggilan Allah yang terakhir, dan tidak ada panggilan Allah setelah panggilan ini adalah kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan jangan sampai Bapak Ibu sekalian Allah panggil kita di panggilan yang ketiga ke rahmatullah sebelum kita bisa sempat menjawab panggilan Allah yang kedua untuk datang ke Baitullah. Jangan sampai kita ke rahmatullah sebelum kita sudah sampai ke Baitullah. Maka hari ini saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita bertawakal kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, untuk kita nanti diundang sama Allah untuk datang ke Baitullah. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu yakin nggak Allah undang ke Baitullah? Yakin? Yakin? Coba tulis di kolom komentar, yakinnya pakai caps lock, pakai huruf gede semua, yakin gitu, biar mantep gitu ya.
Yakin Ustaz, yakin gitu, Masya Allah. Ya, biar semangat semua, Masya Allah, yakin ya. Alhamdulillah. Ya, yakin betul. Kita yakin sama Allah, biar Allah undang kita dan mampukan kita untuk sampai ke Baitullah. Seperti ini, next. Ya, ini ada Bapak Mulia dari Cirebon. Jamaahnya Samira ini ya, lihat selayar Samira ya. Ini dilepas oleh Gubernur Jawa Barat saat itu, Bapak Ridwan Kamil gitu ya. Bapak Ridwan Kamil melepasnya langsung Gubernur Jawa Barat, seorang tukang beca. Tapi Masya Allah, ya beliau bisa berangkat ke Baitullah. Padahal secara logika ya agak susah gitu, tukang beca berapa sih penghasilannya sehari gitu, dia nabung harus butuh berapa lama untuk bisa berangkat ke Baitullah. Tapi Masya Allah dia bisa berangkat ke Baitullah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin gak? Yakin ya, makin banyak nih yakinnya. Lanjut, ada lagi Ibu Eni Rawati dari Batam, tukang gorengan ya, setiap hari jualan gorengan gitu ya, Masya Allah, hakul yakin sama Allah ya, dia bisa berangkat ke Baitullah. Nah ini di depan Masjid Nabawi gitu ya, Masya Allah ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu yakin sama Allah, kalau Bapak Ibu hakul yakin sama Allah, sebagaimana kata Allah, ana inda zanni abdi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Ketika Bapak Ibu berprasangka baik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sampaikan dan mampukan kita untuk sampai ke Baitullah. Maka Bapak Ibu, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, ana inda zanni abdi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu setelah ini saksikan video berikut ini. Kita akan sama-sama melihat, panitia tolong langsung di skip aja ke video tawaf. Ya, saya pengen ngajak Bapak Ibu tawaf. Ya, hari ini kita hanya membayangkan dan melihat dari video saja tawaf bagaimana. Insya Allah nanti Allah berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk betul-betul merasakan tawaf langsung di depan Ka'bah. Masya Allah. Ya, next. Ya, silakan langsung aja ke video tawaf ya. Lanjut ke video tawaf saja. Lanjut. Nah, ini. Ya, bismillah ya Bapak Ibu sekalian. Kita saksikan ini adalah tawaf. Ini adalah Ka'bah. Ini adalah suasananya ketika nanti Bapak Ibu Allah izinkan untuk bisa tawaf di Ka'bah. Masya Allah. Ya, coba lihat Bapak Ibu sekalian, jutaan orang Allah izinkan untuk berada di depan Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Mungkin di antara mereka ada yang baru pertama kali merasakan tawaf. Dengarkan sayup-sayup suara mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Dan rasakan Bapak Ibu sekalian. Hari ini Bapak Ibu Allah izinkan. Bayangkan Bapak Ibu ada, Bapak Ibu yang lagi video ini, Bapak Ibu adalah orang-orang yang lagi izinkan untuk datang ke Baitullah. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk tawaf. Silakan angkat tangan kanannya. Ya. Bapak Ibu silakan angkat tangan kanannya. Lalu kemudian Bapak Ibu silakan Bapak Ibu ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini adalah cara kita memulai Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Lalu sekarang bayangkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sedang mengelilingi Ka'bah. Bapak Ibu sedang mengitari Ka'bah. Sambil ikuti doa saya, ya, ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya minta Bapak Ibu khusyuk, fokus. Silakan Bapak Ibu yang ingin pejamkan mata, bayangkan Bapak Ibu saat ini betul-betul sedang mengelilingi Ka'bah. Silakan Bapak Ibu bayangkan di samping kanan Bapak Ibu yang ingin mengajak ayah dan ibundanya yang masih hidup, bayangkan dia sudah ada di samping kanan kita. Kita sedang memegang tangannya, kita sedang merangkul di badannya, kita sedang mengajak dia untuk tawaf bersama-sama. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, yang ingin mengajak istri atau suaminya, bayangkan dia sudah ada di samping kiri kita. Kita sedang gandeng tangannya mengelilingi Ka'bah.
Bagian mengajak anak-anaknya. Silakan bayangkan anak-anak kita sudah ada di depan kita dengan wajah bahagianya. Dia sedang berjalan dan berlari-lari kecil mengelilingi Ka'bah, tawaf bersama dengan kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang kita cintai ada di sekitar kita dan melaksanakan tawaf bersama-sama dengan kita Bapak Ibu sekalian. Boleh di next? Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak Bapak Ibu untuk menuju ke Multazam atau pintu Ka'bah. Ya, ke Multazam ya Allah. Sekarang Bapak Ibu silakan angkat tangannya dan kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita bisa sering-sering berangkat ke Baitullah. Boleh diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyaratan ila baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Allahumma rzuqna, ya Allah rizkikan kepada kami ya Allah ziaratan, untuk berkunjung ya Allah, berziarah ya Allah, ila baitikal mu'azzam, kepada baitullahmu yang agung ya Allah, wa rasulikal mukarram, dan rasulmu yang mulia ya Allah, bersama istri hamba ya Allah, bersama anak-anak hamba ya Allah, bersama orang tua hamba ya Allah, bersama adik dan kakak hamba ya Allah, bersama dengan orang-orang yang hamba cintai ya Allah, bareng-bareng berangkat ke Baitullah. Izinkan ya Allah, fi hadzal 'am ya Allah, tahun ini ya Allah, wa fi kulli 'am, dan tahun-tahun berikutnya ya Allah, bi ahsanil hal, dengan sebaik-baiknya keadaan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, terakhir tadi saya ingin menyampaikan tipsnya atau benang merahnya kenapa orang bisa berangkat ke Baitullah. Ternyata ada kesamaannya, yaitu saya singkat dengan 4 in. Apa? 4 in. Ya, caranya itu ada 4 in. Yang pertama adalah yang pertama itu adalah niatin. Niatin. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini ya mungkin dapat broadcastan, atau mungkin dapat ada yang masih pakai SMS mungkin, atau mungkin ada yang ditelepon, ikut yuk seminar inspirasi umroh nanti malam gitu ya. Ya, ada 4 in. Ya, yang pertama adalah niatin. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini menyempatkan waktunya, mungkin ada yang mau masak, mungkin ada yang mau tidur, mungkin ada yang mau bekerja, tapi menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara seminar inspirasi umroh ini sudah punya kunci yang pertama, yaitu adalah niatin, Masya Allah. Kunci yang pertama adalah niatin. Lalu kemudian yang kedua, berarti Bapak Ibu yang hadir hari ini saya anggap sudah mempunyai kunci yang pertama. Tinggal 3 kunci lagi ya. Tinggal 3 kunci lagi. Kunci yang kedua adalah yakinin Bapak Ibu sekalian. Ya, yakinin ya. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu, yakin nggak sama Allah? Kan kata Allah, ana inda zanni abdi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Pertanyaannya Bapak Ibu, yakin nggak sama Allah? Jangan-jangan Bapak Ibu selama ini pengen ke Baitullah, tapi berpikirnya selalu, ya Allah saya kayaknya nggak mampu nih ke Baitullah. Ya, uang aja nabung kepake terus. Ya, pengen ke Baitullah, kebutuhannya banyak. Harus ngurus uang sekolah anak-anak, harus ngurus cicilan rumah misalkan, atau harus mobil dan lain sebagainya. Ya, banyak urusannya. Ya, artinya itu namanya Bapak Ibu nggak yakin sama Allah. Yang namanya yakin sama Allah, nggak ada ragu sedikit pun ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakul yakin aja, pokoknya yakin sama Allah. Nggak ada keraguan sedikit pun ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, yakin nggak nih sama Allah? Yakin? Masya Allah, yakin ya. Berapa persen yakinnya? Berapa persen? 100% ya. Wah, ada yang bilang 1.000.000% Ustaz. Oh, mantap ya. 1.000.000% ya. Ada ya 1.000.000%. 100% gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya kalau Bapak Ibu sudah yakin ya, yakin tak terhingga. Masya Allah, yakin tak terhingga. Artinya kalau Bapak Ibu sudah yakin sama Allah, berarti kunci yang kedua sudah Bapak Ibu pegang. Niatin. Yang kedua apa tadi? Yakinin. Terus kunci yang ketiga apa? Nah, ini salam samidah seperti ini 3 nih, Makkah, Madinah, Al-Aqsa insyaallah. Yang ketiga adalah kuncinya adalah
jalanin. Gimana cara jalaninnya? Ya, gimana cara jalaninnya? Cara jalaninnya adalah dengan cara daftar. Sama tadi yang saya bilang di awal. Banyak orang yang sudah rindu dan niat pengen ke Baitullah tapi nggak pernah daftar. Ya. Nah, ini daftar di Samira, ada Ustadz panitia. Daftar di Samira gratis apa bayar? Gratis. Gratis, Masya Allah. Ya betul, gratis. Ya, kita nggak ada mungut biaya formulir kayak orang sekolah gitu ya. Ada biaya formulir, kita nggak ada, gratis. Silakan Bapak Ibu daftarin. Ya sama Bapak Ibu sekalian. Sekarang gini, kalau Bapak Ibu sakit nih, misalkan sakit kepala, datang ke rumah sakit. Ya, kira-kira kalau sampai rumah sakit Bapak Ibu cuma duduk di lobi rumah sakit tanpa daftar ke resepsionis, dipanggil nggak sama dokter? Nggak akan dipanggil kan? Duduk aja seharian dari pagi sampai dengan sore gitu, ya nggak akan dipanggil karena Bapak Ibu nggak daftar ke resepsionis. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Daftar dulu ke resepsionis, sampaikan ke resepsionisnya, Mbak, Mas, saya sakit kepala, mau datang dong ke dokter umum, misalkan. Oh iya Bu, namanya siapa? Dicatat namanya. Misalkan di sini ada siapa? Ibu Haja Kamsia, misalkan. Ditulis namanya, kemudian mau ditulis ke dokter umum atau dokter sakit kepala. Udah, nanti dikasih nomor antrian. Kalau udah dapat nomor antrian, tinggal nanti tunggu giliran. Sama Bapak Ibu kalau pengen ke Baitullah, daftar dulu. Bisa jadi malam hari ini Bapak Ibu daftar, walaupun belum kebayang uangnya dari mana, tapi Allah sudah kasih nomor antrian buat Bapak Ibu. Tinggal tunggu nomor antriannya. Ya, nah ini panitia sudah menyampaikan di kolom komentar, silakan bisa dilihat di kolom komentar ada linknya, silakan diklik linknya, ya klik linknya kalau mau daftar. Yakin aja dulu, Ustadz saya belum punya uangnya, aku yakin sama Allah. Ketika Allah sudah katakan kun fayakun maka jadi, ya. Kalau Allah sudah katakan kun fayakun, ya kun, ya fayakun. Ketika Allah katakan jadi maka jadilah, ya. Tinggal setelah ini, ya kita pantaskan diri kita di hadapan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kita jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tinggal tunggu nanti tanggal mainnya, Bapak Ibu akan diberikan rezeki oleh Allah dari tempat yang tidak pernah kita terduga-duga. Silakan Bapak Ibu, di kolom komentar sudah ada panitia menyiapkan, klik linknya, daftar umrah, silakan diklik linknya. Nah, nanti setelah itu diisi data-datanya di situ, nanti Bapak Ibu tinggal ikuti saja, gratis daftarnya. Tinggal mudah-mudahan yakini malam hari ini Allah sudah berikan kepada kita nomor antriannya. Masya Allah. Bisa jadi nomor antriannya dipanggil sama Allah minggu depan, bulan depan, ya atau 2 bulan lagi dan seterusnya. Masya Allah. Ya, silakan diklik nomor kolom kolom komentarnya ya, ada di kolom komentar ada link pendaftarannya. Silakan bisa diklik dan daftar. Ayo, bismillah action. Bisa jadi actionnya Bapak Ibu, geraknya Bapak Ibu untuk daftar malam hari ini. Iseng-iseng aja deh, daftar orang gratis ini kok. Diklik linknya, kemudian diisi datanya gitu ya. Masya Allah, tiba-tiba besok ada yang mungkin jualan nasi bungkus misalkan. Tiba-tiba besok ada orderan 1000 buat acara hajatan misalkan. Oh, Masya Allah, bisa jadi gitu ya. Atau di sini ada yang jualan apa, misalkan jualan lampu, misal tiba-tiba dapat orderan 1000 lampu gitu kan, ya tiba-tiba ada yang dapat orderan 1000 lampu untuk perusahaan apa gitu misalkan. Masya Allah, bisa jadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki kepada kita dari arah yang nggak pernah kita sangka-sangka. Atau di sini ada ibu rumah tangga yang hadir hari ini, bisa jadi diundang sama Allah, ya suaminya misalkan dapat proyek apa besar gitu tiba-tiba ya, karena Bapak Ibu malam hari ini daftar. Bisa jadi karena ketika Bapak Ibu yakin sama Allah, ya maka Allah akan sampaikan kita kepada Baitullah. Dan yang keempat adalah ceritain. Pulang dari sini, bukan pulang ya, emang udah di rumah ya. Kalau saya bilang di seminar biasanya pulang. Ya, selesai acara ini, silakan Bapak Ibu sampaikan ke suami, ke istri, ke anak-anak ya. Yuk sama-sama doa yuk. Ya, emak pengen ke Baitullah. Bapak pengen ke Baitullah. Yuk cerita ke orang-orang terdekat kita. Biar apa? Dalam Islam semakin banyak yang mendoakan, semakin banyak yang berdoa bersama, maka insya Allah peluang untuk dikabulkan oleh Allah itu lebih besar ketimbang kita berdoanya sendiri. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan 4 ini bisa kita lakukan. 4 ini kuncinya bisa kita jalankan, niatin, yakinin, jalanin, ya atau daftarin. Kemudian yang keempat adalah ceritain. Terima kasih. Silakan diklik linknya ada di kolom komentar ya.
daftar aja ya, nggak usah khawatir Ustadz saya belum punya uang, nggak masalah ya. Kita di sini nyari orang-orang yang betul-betul cinta pengen ke Baitullah. Dan insya Allah nanti akan diberikan solusinya bagaimana caranya untuk bisa datang ke Baitullah. Silakan Bapak Ibu sekalian, di sini peluangnya Bapak Ibu sudah tunjukkan jalannya. Bisa jadi ini jawaban dari doa-doa Bapak Ibu selama ini. Selama ini mungkin Bapak Ibu doa sama Allah, ya Allah pengen ke Baitullah. Tiba-tiba dapat broadcast. Inspirasi umroh. Saya pengen nih ke Baitullah, coba ikutan. Masya Allah. Terus kemudian malam ini iseng-iseng daftar, padahal di tabungan saldonya 0 misalkan, gitu ya. Ya Allah alam, tiba-tiba saldonya jadi 100 juta gitu. Dapat orderan atau dapat bisnis apa gitu kan, Masya Allah ya. Ketika kita yakin sama Allah, maka Allah akan berikan kebaikan demi kebaikan untuk kita. Dari saya cukup sekian, jazakumullah khairan katsir. Saya kembalikan lagi kepada panitia. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita, dan khususnya saya pribadi ya pengen banget saya datang ke Baitullah lagi gitu ya. Bapak Ibu juga mudah-mudahan kita sama-sama berangkat ke Baitullah. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa bareng-bareng ke Baitullah ya. Insyaallah nanti kita bikin umroh bareng saya insyaallah. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Said, Masya Allah. Sama-sama. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat. Buat Bapak Ibu semuanya, sudah saya sertakan linknya di kolom komentar ya. Baik, sebelum Bapak Ibu selesai ya usai acara ini, kita juga ada bagi-bagi voucher ya buat Bapak Ibu semuanya. Untuk pendaftaran kita ada pemberangkatan tanggal 23 Maret. Ya, bagi Bapak Ibu semuanya, tinggal 1 bulan lagi masih ada waktu untuk Bapak Ibu semuanya, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah SAW untuk mendaftar, bisa berangkat umroh bareng. Seperti kata Ustadz Said tadi, yang kita hari ini mungkin cuma bisa bertatap muka via Zoom ya. Nah, kemudian nanti di tanggal 23 Maret 2023, insya Allah kita bisa bertatap muka langsung, berjumpa langsung dengan teman-teman semuanya yang ada di grup Zoom ini. Ya, nah untuk vouchernya nanti akan kita bagikan secara langsung ya, kita japri kepada orang-orang yang beruntung yang mengisi formulir langsung untuk 5 orang saja. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, kita akan langsung berikan vouchernya bagi peserta yang sudah mengisi formulirnya, sudah mengisi link di kolom komentar tersebut ya. Buat Bapak Ibu semuanya yang barangkali diundang di broadcast atau di japri oleh mitra-mitra Samira yang lainnya, boleh langsung hubungi mitra Samira tersebut. Saya langsung daftar nih. Nah, untuk yang sudah dicapri atau sudah di broadcast oleh mitra-mitra pengundangnya untuk datang ke Zoom kita kali ini ya. Baik Bapak Ibu semuanya, boleh kita buka kameranya semuanya dulu, kita akan foto bersama dulu ya. Boleh, mari kita buka kameranya semuanya untuk kita foto dulu. Masya Allah, ternyata banyak sekali, atensinya luar biasa. Ya, wah, nah gini, baik. Masya Allah semuanya ya. Baik, kita ada pose juga di Samira, seperti kata Ustadz tadi, 3. Seperti ini ya, tangan kanannya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi, 3. Karena ini adalah 3 tempat suci yang dengan cara apapun, insya Allah bisa kita datangi, gitu kan. Baik, semuanya boleh seperti ini posenya. Ini Pak Amboro kayaknya di luar negeri ya? Pak Amboro. Masih siang kayaknya. Insya Allah. Baik ya, sudah Ini semuanya. posenya Oke. Samira ya. 3 masjid yang kata Rasulullah, la tusyaddur rihal ila thalathati masajid. Janganlah engkau memaksakan diri berpergian kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Insyaallah ya, ketika kita ke Baitullah mudah-mudahan minimal 2 masjid sudah kita dapatkan. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi insyaallah. Selanjutnya insyaallah Masjidil Aqsa. Baik, oke, boleh semuanya, Bapak Ibu semuanya. Angkat tangannya ya, oke. Kita capture dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi masih ada banyak nih slide-nya nih. 1, 2, 3. Oke, lagi ada 3 lagi. Boleh Bapak Ibu semuanya yang belum buka kameranya, ayo buka kameranya ya. Ayo, 1, 2, 3. Insyaallah. Oke. Wah, banyak sekali nih ternyata nih.
Karena kita nggak cuma dari wilayah pusat saja, namun juga di wilayah-wilayah pulau-pulau lainnya juga. Ada dari Lombok juga tadi, seperti itu kan. Baik, ya sudah semuanya, alhamdulillah. Oke, seperti itu ya. Buat Bapak Ibu yang sudah niat banget tadi, sudah sangat ingin, sudah terinspirasi gitu kan, langsung saja klik linknya yang ada di kolom komentar ya, ada kolom chat ini. Nanti juga akan kita bagikan vouchernya buat yang sudah daftar di kolom chat di link tersebut, atau bisa langsung konfirmasi ke nomor admin kita juga, ada 2 di sana, pilih salah satu atau bahkan dua-duanya, karena saking yakinnya mau berangkat umrah semuanya di Capri gitu kan. Baik ya. Oke, untuk pemberangkatannya nanti insya Allah kita ada pemberangkatan tanggal 23 Maret 2023 ya, buat Bapak Ibu semuanya. Sebulan lagi nih untuk berangkat menuju Baitullah. Sebulan lagi untuk kita bertemu langsung, bertatapan secara fisik gitu kan. Yang saat ini mungkin kita cuma bisa bertatapan secara Zoom saja, lihat dari kamera saja. Insya Allah tanggal 23 nanti, 23 Maret 2023, kita bisa bertemu secara langsung ya. Bertemu di Baitullah, bersujud di Baitullah langsung gitu kan. Baik Bapak Ibu semuanya, jangan lupa juga untuk di Samira cuma 1,5 juta aja bisa langsung DP. Bisa langsung nanti kita kirim kopernya ke rumah Bapak Ibu semuanya. Kalau mau langsung punya 10 juta langsung bisa berangkat, bisa banget. Nanti pakai Amitra Syariah. Ya, nanti pakai apa namanya? Tidak berhutang, itu sama aja dengan nabung sih, lebih ke nabung ya. Bukan berhutang, tidak ada riba sama sekali ya. Gitu. Bisa cari di Google, di YouTube, ada Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Abdul Somad gitu ya, untuk itu semuanya halal gitu ya. Ada juga fatwa MUI-nya. Ya, kalau mau yang cash bagaimana? Bisa banget ya, Mbak Ibu, langsung saja klik link yang ada di kolom chat. Baik, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Masih apa namanya? Yang belum daftar ya, langsung daftar. Karena kita akan bagi-bagi voucher. 5 untuk 5 orang yang beruntung yang mengisi di kolom formulir tersebut. Ya, gitu. Baik, terima kasih sekali lagi buat Ustadz Said Rahman yang sudah bersedia menyempatkan waktunya, bersedia menginspirasi kita semuanya agar semakin banyak yang datang ke Baitullah dengan cara yang mudah, dengan cara yang caranya Allah seperti itu kan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya juga. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك